pelafalan atau mengucapkan fonasi dari seperti huruf R itu kan kita harus menekan lidah ke langit-langit seperti itu. Berarti ini bisa menyebabkan speech delay juga ya dok ya untuk anak-anak. Betul. Halo sahabat Hermina, kali ini kita akan berkenalan dengan dokter spesialis bedah anak Rumah Sakit Hermina Sukabumi. Boleh kita kenalan langsung ya dengan dokter Yoga Timur Laga, spesialis bedah anak. Halo dokter. Halo sahabat Hermina, nama saya Dr. Yoga Timur Laga, spesialis bedah anak. Dokter boleh sharing ya, spesialis bedah anak itu menangani kasus apa aja sih dok? Jadi dokter spesialis bedah anak itu bekerja melayani pasien-pasien yang memerlukan tindakan pembedahan dari mulai bayi baru lahir sampai dengan anak berusia 18 tahun. Oh berarti bayi baru lahir itu sudah boleh dioperasi ya dok? Iya, ada bayi yang lahir dengan kelainan kongenital atau kelainan bawaan. Nah, itu adalah tugas kami sebagai spesialis bedah anak untuk melakukan tindakan pembedahan agar bayi tersebut dapat sehat kembali dan hidup lebih berkualitas. Gitu dok. Kasus apa aja nih yang bisa ditangani oleh dokter spesialis bedah anak? Bermacam-macam, bisa dengan hernia inguinalis, kemudian tongtai atau lidah terkait, kemudian tortikolis atau lehernya tertarik sebelah, dan malformasi anorektal atau atresia ani. Nah, kemarin ada juga yang nanya dok, kenapa harus konsultasi dengan dokter spesialis bedah anak? Ya, karena anak-anak itu sendiri bukanlah miniatur orang dewasa. Anak memiliki fungsi tubuh, kemudian ukuran dan sifat jaringan yang dia berbeda dengan orang dewasa. Terus kapan waktu yang tepat dok untuk konsul dengan dokter spesialis bedah anak jika menemukan kasus-kasus tersebut? Ya, jadi bila ayah bunda memiliki anak dengan kelainan kongenital yang membutuhkan pembedahan, bisa langsung berkonsultasi dengan dokter spesialis bedah anak. Dokter, sepertinya saya tertarik dok tentang pembahasan mengenai tongtai. Tongtai sendiri itu sebetulnya apa sih dok? Jadi, tongtai itu adalah lidah terikat. Lidah ini dia mempunyai ada namanya ikatan yang di bawah. Nah, apabila dia mengait si lidah sampai dengan ujung, nah itu yang kita sebut sebagai satu tongtai. Berarti tongtai ini bisa dihilangkan? Bisa. Dokter, kapan orang tua bisa tahu nih kalau anaknya memiliki tongtai? Jadi bila anak ayah bunda sulit menyusu, kemudian juga saat berbicara mungkin agak sedikit cadel, kita harus curiga itu ada lidah terikat di situ. Berarti dok bisa segera mungkin ya untuk segera konsul ke dokter spesialis bedah anak? Betul, lebih baik untuk segera dibawa ke dokter spesialis bedah anak untuk dilakukan screening. Bila memang memiliki tongtai, maka harus kita lakukan tindakan. Dokter, apakah semua jenis tongtai itu harus dioperasi atau bisa diterapi dok? Bila mana tongtai tersebut sudah mengganggu dari mulai gerakan menyusu dari si anak, kemudian juga mengganggu dalam si anak berbicara, maka itu harus dilakukan tindakan. Kemudian dok, apakah ada resiko jika tidak dilakukan operasi? Jadi karena lidah dari si anak itu terikat, maka yang pertama akan terjadi adalah anak akan sulit menyusu. Iya, sulit menyusu. Tuh, bila nanti sulit menyusu, maka jelas akan mengganggu asupan makanan dari si anak. Karena kesulitan untuk menelan. Yang kedua, nanti pada saat anak mulai berbicara, karena lidahnya terikat, sulit untuk melakukan pelafalan atau mengucapkan fonasi dari seperti huruf R, itu kan kita harus menekan lidah ke langit-langit seperti itu. Berarti ini bisa menyebabkan speech delay juga ya dok ya untuk anak-anak? Betul. Wah, ternyata banyak juga ya dok ya bahasan kita mengenai kasus yang bisa ditangani oleh dokter spesialis bedah anak. Terima kasih banyak ya dok atas sharingnya. Nah, untuk ayah dan bunda, jika anaknya memiliki kelainan atau gejala mengenai gangguan kongenital, maka jangan ragu ya untuk segera konsultasikan anak Anda dengan dokter Yoga Timur Laga spesialis bedah anak di Rumah Sakit Hermina Sukabumi. Sampai jumpa sahabat Hermina.